Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan ketundukan, supaya kami bisa bukan hanya percaya, tapi juga menjadi penanggap dan pelaku firman. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan juga listrik dan semua peralatan kiranya Engkau jaga sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Kejadian, dan kita membaca Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah yang akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, dikiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saya minta maaf mungkin kalau khotbahnya agak putus-putus. Saya ganti kacamata sudah. Ini kacamata yang sebetulnya hanya untuk jauh. Kacamata saya yang dulu tuh progresif ya, jadi lihat dekat pun bisa. Ini lihat dekat sekarang repot sudah. Bingung saya kalau saya tidak pakai kacamata malah lebih bisa, tapi lihat saudara buram semua.
Jadi saya bingung milih pakai yang mana ya, tapi pakai ini bacanya agak sukar saudara. Saudara, jadi Kejadian 31 ayat 1-21 ya, saya lupa nyalakan, nggak apa-apa lah. Kita masuk dalam pembahasan ya. Pertama, hal-hal yang mendorong Yakub untuk pulang. Ada beberapa hal. Yang pertama, Laban itu curang dan bertindak semena-mena. Ini ada dalam ayat 7 waktu Yakub cerita kepada Rahel dan Leah. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara, kata-kata 10 kali atau bilangan 10 itu ya dalam ayat 7 ini mungkin sekali tidak berarti hurufiah, tetapi artinya adalah banyak kali. Simbolis itu saja, banyak ya. Tapi ini saya kira tidak terlalu penting. Saudara, tapi apa yang bisa kita pelajari saudara? Laban berlaku curang. Jadi dia bolak-balik ganti-ganti. Yang coreng-coreng dari upahmu, Tuhan buat anaknya coreng-coreng. Yang bintik-bintik dari upahmu, Tuhan ganti ya jadi yang berbintik-bintik dan sebagainya. Saudara, di sini kita melihat bahwa berlaku curang itu Tuhan itu melihat ya. Kalau saudara berlaku curang terhadap bawahan atau terhadap pegawai saudara dan sebagainya, maka pertama Tuhan melihat, dan Tuhan bisa saja melakukan hal yang semacam demikian. Sekalipun ingat, dia tidak selalu melakukan seperti itu. Kadang-kadang sudah tahu bosnya curang, Tuhan rasanya biarkan. Pegawainya terus remak, tambah remak, bosnya ningkat, tambah ningkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saudara, yang jelas Tuhan melihat. Jadi saudara, belajar untuk berlaku secara fair, secara adil terhadap bawahan, pegawai, dan sebagainya. Jangan semena-mena semacam demikian. Yang kedua saudara, kita melihat adanya perubahan sikap Laban yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi saudara, kelihatannya karena harta Yakub bertambah dan setiap kali diubah upahnya, yang keluar anaknya model seperti itu jatuh ke Yakub terus. Labannya jadi tidak senang, maka dia berubah sikap, juga dari mukanya kelihatan. Jadi terlihat oleh Yakub membuat ini sebagai alasan yang kedua. Wah, kalau sudah Laban nggak senang sama dia, lalu apa gunanya dia ada di sana? Ini alasan kedua dia tuh kepingin pulang. Tadi sudah kita lihat bahwa Labanlah yang bersikap curang terhadap Yakub. Tapi saudara, kok juga Laban yang ngamuk kepada Yakub? Maksudnya yang dicurangi yang ngamuk ya. Ini orang yang mencurangi justru dia berubah sikap dan dia marah. Mengapa? Pertama saudara, poin A, Allah melihat penindasan yang dilakukan oleh Laban itu di dalam ayat 12 kita baca itu ya. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Saudara, jadi kalau saudara itu ditindas ya, percayalah bahwa Allah itu melihat hal itu. Mungkin orang lain tidak lihat. Seringkali dalam suatu perusahaan itu ada orang-orang yang tukang jilat. Bahkan bukan cuma dalam perusahaan, dalam gereja juga ada banyak model seperti itu. Namanya pantatnya Stephen Tong itu basah terus saudara ya. Anak buahnya tukang jilat banyak-banyaknya. Dan biasanya tukang jilatnya itu maju, naik pangkat dan sebagainya, dekat dengan dia. Yang tidak bisa jilat dan sebagainya, maka dia akan ya kayak model tersingkir dan sebagainya. Saudara, tidak peduli apapun, saudara percaya pada saat saudara ditindas model semacam demikian, Allah melihat hal itu. Dan yang lain saudara, kalau saudara adalah orang yang menindas, sadari Allah juga melihat hal itu. Bagi yang ditindas, ini penghiburan. Bagi yang menindas, ini ancaman. Jangan macam-macam menindas bawahan atau pegawai, karena Tuhan melihat hal itu. Sekarang saudara, poin B. Allah lalu menolong Yakub sehingga Laban itu curang, tetapi Yakubnya yang makin jaya. Kita melihat di dalam ayat 7 sampai ayat 9 ya. Tetapi Allah, ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan jadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng.
demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara, ini menunjukkannya segala sesuatu itu di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Kalau dia itu berbintik-bintik atau bercoreng-coreng, sebetulnya itu dalam keadaan biasa ya. Itu kan hal kecil, saudara. Sama saja kalau hari ini saudara saya pakai batik, Gigi dan Pak Iyo pakai baju kotak-kotak, saya pakai baju seret-seret, yang satu pakai hijau, yang satu pakai putih, yang satu pakai kuning. Itu hal sangat sepele, itu hal tidak penting. Tapi saudara, apakah tidak diatur? Kalau itu tidak diatur, maka bintik-bintik coreng-coreng juga tidak diatur. Tapi kenyataan saudara, di sini Tuhan jelas bekerja, mengatur. Jika pada waktu perjanjian bintik-bintik, diatur sama dia yang keluar bintik-bintik. Bercoreng-coreng, diatur oleh dia yang keluar bercoreng-coreng. Saudara, segala sesuatu dalam tangan Tuhan, besar atau kecil, diatur semuanya oleh Tuhan. Dan bagian ini jelas menunjukkan hal itu. Karena sudah poin sih, Laban yang tamak itu tidak bisa melihat orang lain menjadi jaya atau bertambah kaya. Jadi ini yang menyebabkan dia itu berubah sikap. Yakub tambah kaya, mungkin kaya Labannya masih tetap lebih kaya, mungkin. Tapi saudara, dia melihat Yakubnya itu maju, bertambah jaya, bertambah kaya. Dia tidak bisa melihat hal itu. Tidak peduli, dia juga kaya dan dia tidak kekurangan apapun. Memang saudara, biasanya orang yang punya sifat tamak atau cinta uang, itu sifat itu berhubungan atau bergandengan tangan dengan sifat iri hati. Kita cinta uang, kita tamak, barang orang lain dapat banyak, kok aku tidak bisa dapat seperti dia? Nah, selalu semacam demikian. Saudara coba pikirkan ya, kalau orang lain diberkati, secara jengkel atau tidak. Ini sikap iri hati itu buruknya di sana ya. Kita bukan kepingin kita dapat berkat banyak, bukan cuma itu, tapi kita tidak mau orang lain dapat berkat banyak, dan itu buruknya di sana. Itu yang orang lain dapat berkat banyak, peduli amat tuh. Mestinya kita ikut senang dengan orang itu. Tetapi saudara, orang yang iri hati tidak bisa seperti itu. Orang yang senang iri hati, orang lain berkat banyak, tidak senang hati, dia jengkel. Kenapa bukan aku semua yang dapat berkat? Dia tidak usah. Saudara, bagaimana sikap saudara kalau teman sekerja saudara memperoleh kenaikan pangkat dan otomatis juga kenaikan gaji? Tidak senang hati, iri hati. Bagaimana sikap saudara kalau adik atau kakak saudara mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih besar, posisi yang lebih enak dibandingkan saudara? Kalau saudara memang mengasihi sesama saudara seperti diri saudara sendiri, maka sebetulnya saudara akan seharusnya bersuka cita pada saat seperti itu. Sesama dapat yang baik, kita bersuka cita. Tapi kalau saudara justru iri hati, maka itu jelas berarti saudara tidak hidup di dalam kasih terhadap orang itu. Karena sudah kita masuk pada poin yang ketiga. Kata-kata anak Laban terdengar oleh Yakub. Ini ayat yang pertama. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ini alasan yang lain juga saudara, yang membuat dia tahu pikir-pikir buat apa modelnya seperti ini lalu tetap ada di sana. Ini ada omongan model seperti ini dari anak-anak Laban. Berarti itu kan saudaranya Lea dan Rahel ya. Setelah kita bahas ayat ini beberapa bagiannya. Pertama, anak-anak Laban itu berkata Yakub telah mengambil. Sudah ini jelas fitnah, karena Yakub mendapatkan semua itu sebagai upahnya sesuai dengan perjanjian. Janji seperti ini, ya itu dapat upahnya. Jadi bukan dia ngambil seakan-akan dia curi atau dia ngerampok atau ngerampas dengan kekerasan. Tidak ada hal semacam demikian. Ada perjanjian. Jadi mengatakan Yakub telah mengambil, ini sudah sesuatu omongan yang kurang ajar. Karena poin B saudara, segala harta milik ayah kita, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Inilah lagi jelas sesuatu yang tidak benar. Karena kalau memang segala harta milik Laban sudah diambil oleh Yakub, maka berarti Laban tidak punya apa-apa lagi. Tapi saudara, inilah orang-orang yang tamak laki-laki ya. Kalau keuntungannya berkurang, apalagi kalau rugi, sekalipun dia masih kaya, dia tetap menganggap sebagai bencana yang sangat besar, sehingga segala sesuatu terlihat lebih jelek dari yang sebenarnya. Saya berikan contoh ya. Saudara bisa jadikan ini suatu cara untuk mengetes apakah saudara adalah orang yang tamak atau tidak. Kalau misalnya
Misalnya salah satu sudah punya penghasilan 50 juta per bulan. Ini besar cukup ya, 50 juta per bulan, sangat besar. Suatu kali penghasilan anjlok dari 50 juta menjadi 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu biarpun satu keluarga dengan 2 anak yang masih bisa hidup dengan lumayan lah. Ya memang mungkin bukan malu mewah bagaimana, tapi lah lumayan lah mestinya. Ya. Tapi saudara, bisakah pada saat 50 juta turun 10 juta saudara santai dan tetap bersyukur, pokoknya aku sudah cukup kok? Bisa begitu? Atau saudara langsung sudah panik, tidak karu-karuan, wih mati kok, cuma 10 juta dulu lagi bangkrut aku, babuk. Yang mana kira-kira? Kalau saudara adalah orang yang tamak, reaksi yang kedua yang keluar. Kalau saudara ada orang yang tidak tamak, saya akan pikir 10 juta saja cukup kok. Ya sudah, tidak usah mikirkan jauh-jauh yang aneh-aneh. Semua habis, bangkrut, dan sebagainya. Ini sesuatu yang perlu dipakai untuk mengetes. Pas saat turun, orang panik. Padahal turun ini masih cukup. Untuk apa panik? Coba pikirkan hal seperti itu. Dan kita sekarang masuk poin C. Dari kata-kata ini terlihat bahwa ketamakan Laban menular kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang dari kecil melihat kecintaan Laban terhadap uang, sukar terhindar ketularan ketamakan Laban itu dan kecintaan Laban akan uang. So ini sesuatu yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Karena apa yang buruk dalam diri kita itu dengan menular kepada anak. Misalnya kalau saudara sering membolos dari kebaktian, urusan kecil bolos, ada tamu bolos, hujan sedikit bolos, sakit sedikit bolos, dan pakai abah sedikit aja bolos. Anak saudara kan tidak menarik kesimpulan, oh kebaktian tidak terlalu penting, ada hal apapun kecil bisa bolos. Ini sukar terhindar, anak-anak saudara juga akan melakukan hal yang seperti itu. Hal yang sama terjadi kalau saudara adalah orang yang suka khawatir. Kalau papa mama dua-dua suka khawatir, anak-anaknya semua jadi orang yang suka khawatir. Papa mama adalah orang yang sombong, suka datang terlambat, suka maki-maki, mengeluarkan kata kotor, merokok, materialis, berdusta, mencuri dan sebagainya. Maka sukar terhindar juga, anak-anaknya juga akan model seperti itu. Jadi saudara hati-hati dengan sikap saudara, tingkah laku saudara, karena itu menular kepada anak. Kecuali saudara kepingin anaknya bejat, maka berusahalah. Ya kalau terpaksa, kita semua orang yang penuh kelemahan. Kalau terpaksa melakukan yang buruk, jangan kelihatan anak. Kalau harus terpaksa, ya harus tidak bisa tidak melakukan yang buruk, ya sudah jangan sampai kelihatan anak. Lakukan macam demikian. Tapi kalau sudah melakukan yang buruk di depan anak, banyak orang tua berdusta di depan anak. Bukan cuma berdusta di depan anak, ngajari anak berdusta, sering tidak? Saudara bermimpi anak itu jadi jujur, saudara. Jangan kau jadi jujur. Sekarang saudara suruh dia dustai orang lain, lain kali dia dustai saudara. Dan satu hal saudara, saya ingin betulnya masukkan pengumuman, tapi ini kok saya pikir cocok di sini, saya masukkan di sini saja. Saya dapat keluhan bahwa gereja ini jadi kotor ya. Bukan cuma kamar kecil, tapi khususnya kamar kecil. Tapi di mana-mana orang buang sampah seenaknya sendiri. Saya tidak tahu siapa yang buang sampah. Apakah ini anak-anak sekolah minggu atau orang dewasa, saya tidak tahu. Di kamar kecil itu sudah ada tempat untuk sampah ya. Tisunya ditaruh, buang di lantai, dibuang di tutupannya got dan sebagainya. Apa gunanya tempat sampah itu? Nah saudara, hal seperti ini juga ya, didik anak saudara untuk tidak jorok. Ini gereja kita, kita mesti punya rasa turut memiliki. Dan jaga kebersihan, jangan mikir oh toh ada pegawai. Biarpun ada pegawai, dia tidak mungkin bersani terus saudara. Lah sebentar sudah buang, ada orang lain masuk kamar kecil itu,
melihat tisu bertebaran, tidak karu-karuan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Ya, kencing tidak disiram atau bagaimana. Pokoknya saudara berusaha di seluruh gereja, jagalah kebersihan. Ya, jadi jangan buang sampah sembarangan, buang di tempat sampah dan sebagainya, supaya gereja ini jadi enak. Dan saudara yang punya anak, didik anak saudara untuk juga melakukan hal yang sama. Saya itu dulu pernah pergi orang kawin. Ini pesta kawin, pesta meja di restoran, saudara. Saya duduk sama Liman, saudara. Saat meja, waktu itu masih di Exodus saya kira. Ya, masih di Exodus. Lalu duduk saat meja sama Liman, dia bawa anak. Ya, anaknya masih kecil. Saya tidak tahu sekecil apa, saya tidak ingat. Pokoknya saudara, sedang pesta, anaknya kebelet kencing. Kalau waras ya, diantarkan ke kamar kecil karena ada kamar kecilnya. Apa yang dia suruh? Terus kencing di situ. Kencing di temboknya restoran, di dalam restoran. Sampai saya ya betul ini gak waras, saya betul. Ini didikan orang tua model apa, saudara? Nah, saya harap tidak ada yang separah itu di sini. Tapi saya ingin semua lebih bersih dari itu. Bukan hanya saudara bersih, tapi didik anak-anak saudara. Buang sampah di tong sampah. Ya, semua yang punya anak, saya minta lakukan hal seperti itu. Didik anak saudara, buang sampah di tong sampah. Ya, anak sekolah minggu yang kecil-kecil itu mungkin sembarangan buang. Saya tidak tahu siapapun, saya tidak tahu siapa yang buang sampah sembarangan. Tapi ini saya berikan kepada semua, supaya semua ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan gereja ini. Ya, ini bagi saudara sendiri maupun bagi anak saudara, supaya jangan jadi orang yang buang sembarangan dan karu-karuan. Sekarang poin keempat, saudara. Firman Tuhan menyuruh Yakub itu pulang. Ini saya kira adalah alasan yang paling utama membuat Yakub pulang. Semua alasan yang tadi, saudara, sebetulnya tidak bisa dijadikan alasan kalau yang ini tidak ada. Semua sikon boleh tidak menyenangkan. Kita tidak boleh pindah kecuali Tuhan memang menyetujui kepindahan itu, atau Tuhan memerintahkan kita pindah. Tapi di sini memang, saudara, ada hal yang klop. Sudah tidak cocok, Yakubnya kembali pulang. Tuhan pas juga sesuai kehendaknya. Nah, gitu enak, saudara. Kadang-kadang tidak sesuai kehendaknya, tidak enak sikonnya. Tuhan bilang tetaplah di sana, pikulah salib. Wah, ini sih gak enak, jangan, saudara. Ya, tapi itu kadang-kadang terjadi, sering terjadi. Tuhan memang kepingin kita ada sikon yang tidak menyenangkan, tetap di sana. Tapi di sini tidak. Firman Tuhan memang pas menyuruh Yakubnya pulang. Ada dalam ayat 13 kita baca ya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiap-siaplah engkau, pergilah dari negeri dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Soal beberapa poin. Yang pertama ayat 13a menunjukkan bahwa Nasar yang sudah 20 tahun pun, ya, ingat ya, 7 tahun, 6 tahun, ya, dia 7 tahun untuk dapatkan istri, kerja 7 tahun lagi untuk dapatkan Rahelnya itu, tapi biarpun Rahel diberikan lebih dulu. Lalu 6 tahun dia kerja dapat upah. 7, 6, 20 tahun. 20 tahun yang lalu Tuhan masih ingat Nasarnya. Jangankan 20 tahun, 20.000 tahun dia ingat, saudara. Kalau kita mungkin 20 hari lupa, Tuhan 20 tahun dia tetap ingat. Ini mengajar apa? Jangan sembarangan bernasar kepada Tuhan, kecuali saudara memang mau menepati. Ya, kalau bernasar tidak ditepati, Tuhan ingat dan dia tuntut itu. Firman Tuhan mengatakan lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Saudara, janji pada orang maupun pada Tuhan sebetulnya sama ya. Tapi kepada Tuhan jelas jauh lebih berat tingkatnya kalau kita itu langgar. Tapi sebetulnya janji pada orang pun harus sama. Saudara, jangan sembarangan janji, jangan sembarangan nasar, kecuali saudara memang betul-betul ingin melaksanakan atau menepati janji atau nasar tersebut. Karena poin B, ayat 13b jelas menunjukkan bahwa Tuhan menyuruh Yakub itu pulang. Dan menurut saya ini alasan yang terutama mengapa Yakub mau pulang. Memang si konda senang, dia ingin pulang. Kebetulan dalam tanda petik Tuhan juga punya kehendak yang sama.
Sehingga tidak suka bagi Yakub untuk mentaati kehendak itu. Tapi saudara, bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Tuhan menyuruh saudara pergi pada waktu sikonnya sangat menguntungkan untuk tetap tinggal. Misalnya saudara kerja di tempat yang wah kerjaannya enak, teman-temannya enak, sudah kerja kerasa semua, gajinya gede. Tuhan bilang pindahlah ke sana. Gimana kalau seperti itu? Gimana juga kalau sebaliknya? Sikonnya semua dah enak, bosnya bencekno konco-koncone, bencekno kuabe tukang fitnah, gajinya kecil, kerjanya searat-arat. Lalu Tuhan berkata, tetaplah di sana. Gimana? Mau nurut? Saudara, harus nurut, tidak peduli enak suruh ninggal, tidak enak tapi suruh tetaplah nurut kepada Tuhan. Kalau kita cuma nurut pada Tuhan pada hal-hal yang enak, lalu saudara, itu ketaatan yang model bagaimana? Itu ketaatan murahnya. Paling gampang taat pada waktu taat disuruh melakukan yang menyenangkan, ya enak aja saudara. Tapi justru ketaatan kita yang sesungguhnya diuji pada waktu kita disuruh melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita taat, kita mengutamakan Tuhan lebih dari kita. Tapi kalau kita tak mau taat, diri kita jadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk poin kedua, perundingan Yakub dengan istri-istrinya. Yang pertama saudara, Yakub memanggil Rahel dan Lea ke padang, ayat 4. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. So pertama, Bilha dan Silpa itu tidak dimasukkan. Kenapa? Karena ingat ya, mereka budak. Silpa budaknya Lea, Bilha budaknya Rahel. Dan budak itu tetap dianggap sebagai budak. Jadi dianggap tingkatan rendah. Jadi hanya Lea dan Rahel yang betul-betul istri, itu yang diajak berunding. Tapi yang budak tidak. Kedua, Rahel kok didahulukan dari Lea? Karena dia adalah istri yang lebih dicintai oleh Yakub. Jadi biarpun dia lebih muda, tapi dia didahulukan. Lalu yang ketiga, mereka berdua diajak ke padang, supaya pembicaraan mereka tidak bisa didengar oleh Laban dan anak-anaknya. Karena kalau didengar, ini jadi tidak karu-karuan, jadi bawa ke padang untuk bicara sendirian. Karena poin kedua, Yakub mengajak atau membujuk istri-istrinya untuk mau pulang ke Kanaan. Sudah beberapa poin. Yang pertama poin A. Poin A ini saya kira penting sekali saudara ya. Sekalipun Yakub itu dapat firman Tuhan pulang ke Kanaan, tapi saudara, ada sesuatu yang sangat terpuji, sangat bagus dari Yakub. Dia mengajak istrinya berunding tentang hal itu. Mengapa saudara? Oh, dapat perintah dari atas kok. Mau nggak? Oh, harus. Bisa. Oh, Tuhan yang suruh. Tapi saudara, dia nggak mau seperti itu. Jauh lebih baik kalau mereka diajak berunding, kalau mereka mau secara sukarela. Karena apa saudara? Kesatuan hati dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara, saya berikan beberapa penerapannya. Kalau saudara yakin misalnya saudara itu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saudara sudah kawin, dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, maka saudara tetap harus merundingkan dengan istri saudara. Saya dulu pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah dari Selandia Baru. Dia sudah menikah, baru dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, dan dia lalu mengajak berunding istrinya. Waktu itu saya tidak ngerti, dan saya tanya dalam acara tanya jawab, kalau kamu disuruh Tuhan jadi hamba Tuhan, lalu kenapa kok pakai minta izin istri? Dan Tuhan yang suruh, sudah peduli istri mau harus, lalu dia jawab seperti ini. Ya, dan saya pikir oh iya benar juga. Jadi yang seperti itu harus dirundingkan supaya istri setuju. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi, sehingga akhirnya ada tetap kesatuan dalam rumah tangga di dalam pelayanan tersebut. Dalam Galatia 1 ayat 16, Paulus berkata bahwa pada saat dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, dia tidak meminta pertimbangan manusia. Tapi saudara, itu disebabkan karena pada saat itu Paulus tidak punya istri. 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8, juga 1 Korintus 9 ayat 5. Saya berikan ayat-ayatnya di sini saudara. Galatia 1 ayat 16 ya. Berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa maka bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Saudara, saya sudah pernah jelaskan ya, Paulus itu bukannya tidak pernah kawin. Anggota Sanhedrin itu persyaratannya kawin. Jadi adalah mustahil Paulus tidak pernah kawin. Dia kawin, pasti pernah kawin. Tapi mungkin kalau istrinya menceraikan dia pada saat dia menjadi Kristen.
Sehingga pada waktu dia diutus memberitakan Injil keliling jadi misionaris, sudah tidak ada istri, siapa yang mau diajak rundingan? Tidak ada. Ya, kita melihat juga itu dalam 1 Korintus 7 ayat 8. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi pada orang-orang yang tidak kawin, ini bentuk maskulin, laki ya. Dan pada janda-janda ini bentuk feminin. Jadi pasangannya mestinya ini duda-duda orang-orang yang tidak kawin ya. Aku anjurkan baik-baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi seperti dia seperti janda dan duda, tidak ada pasangan hidupnya seperti itu. Itu terlihat jelas dari ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami ini Paulus dan Barnabas, mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara lain dan saudara Tuhan dan Kefas? Dia tidak mau istri karena memang tidak punya istri. Istrinya ini sudah cerai atau mati atau apapun, tidak ada lagi. Jadi saudara Paulus tidak minta pertimbangan siapapun karena dia kasusnya lain. Tapi kalau saudara memang punya suami atau istri, maka pada waktu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, itu sesuatu yang sangat-sangat besar ya. Jadi alangkah baiknya kalau sekeluarga itu bisa kompak, saling mendukung. Jadi harus dirundingkan ya. Tapi kalau misalnya sudah dirundingkan lalu istrinya tidak mau, bagaimana? Tidak setuju. Kan aku kawin bukan sama pendeta, tapi panggilan Tuhan ini jelas sekali. Nah kalau sudah semacam demikian dibujuk bagaimana tidak bisa, ya memang tetap harus ditabrak, harus taat kepada Tuhan lebih daripada kepada orang tua. Sekarang jawaban kedua, kalau saudara merasa bahwa Tuhan menghendaki saudara untuk mempersembahkan sejumlah uang yang cukup besar kepada Tuhan atau gereja, saya percaya bahwa saudara pun harus berunding dengan pasangan hidup saudara. Kalau saudara istri, ya berundinglah sama suami. Kalau suami, berundinglah pada istri, dan sebagainya. Jadi saudara, tidak peduli saudara itu yang kerja misalnya, istri tidak kerja, tidak bisa saudara, aku yang kerja, kok istri saya tutup mulut, gak punya banyak mulut, mau tak persembahkan 1 miliar urusanku. Dan ini membuat jengkel, lalu membuat pertengkaran keluarga. Maka pada waktu memberikan persembahan besar, kalau kecil cuma biasa-biasa 10.000, 20.000 yang sudah biasa tentu saja tidak. Berikan 10.000 minta izin ya gak lucu sudah. Tapi kalau tidak biasa, sesuatu yang sangat besar melebihi yang normal, sangat melebihi, maka saya pikir sebaiknya memang ada persetujuan bersama, supaya tidak ada kejengkelan lalu apa, merasa tidak dianggap dan sebagainya. Jadi saudara, berunding dengan pasangan hidup dalam hal-hal tertentu itu sangat-sangat penting. Jangan lakukan apapun tanpa persetujuan daripada pasangan hidup, karena itu bisa membuat dia merasa tidak dianggap. Dan kalau dia merasa tidak dianggap, maka segala sesuatu mulai retak, mulai muncul, makin lama makin banyak, segala macam kacauan itu makin banyak. Karena poin itu, kalau ada perintah yang jelas dari Tuhan saja, kita tetap harus berunding dengan istri. Lebih-lebih kalau tidak ada perintah yang jelas dari Tuhan. Jadi saudara, kalau atas kehendak saudara sendiri, saudara ingin beli sebuah mobil misalnya ya, pindah kerja atau tindakan besar apapun yang penting, pindah kota, saudara rundingkan dengan istri. Ini tidak ada perintah Tuhan. Ada perintah saja harus runding kok, apalagi tidak ada perintah. Dan ini hal yang besar. Saya katakan hal besar ya. Kalau cuma mau pergi ke toko dan sebagainya, itu mungkin ya sudah biasa, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ini hal yang besar, maka saya percaya itu harus dirundingkan dengan istri. Sekalipun firman Tuhan mengatakan suami itu kepala keluarga, istri tunduk pada suami. Tapi jangan memimpin keluarga sebagai seorang diktator. Aku yang kerja, aku yang tentukan, tidak bisa semacam demikian. Dan ini sangat penting demi tercapainya kesehatan, keutuhan di dalam keluarga saudara. Kalau bisa semua dirundingkan kecuali hal kecil. Mau mandi, runding istri, lalu itu gendeng saudara. Ya. Nah istri tidak setuju, saudara mandi terus, begitu. Nah ini lain hal seperti itu. Tapi hal yang penting saudara, ini tidak bisa harus runding saudara. Karena poin saya saudara, kalau suami yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai kepala keluarga harus berunding dengan istrinya pada waktu mau melakukan hal-hal yang penting atau besar, maka kebalikannya jelas harus juga berlaku. Istri ini mestinya di bawahnya. Ya, kalau istri mau melakukan hal yang penting atau besar, dia jelas harus juga berunding dengan suami.
ada keluarga-keluarga yang masing-masing melakukan sesuatu tersembunyi dari pasangan hidupnya. Masing-masing punya tindakan-tindakan rahasia yang lakukan sembunyi-sembunyi, lakukan sembunyi-sembunyi. Ini gak beres, saudara. Mestinya ini menjadi satu daging. Mestinya tidak ada rahasia lagi antara suami maupun istri. Sekalipun sudah tetap privacy ya, hal-hal yang sifatnya pribadi itu memang tetap ada. Saya tidak setuju dengan istri-istri yang buka SMS-nya suami. Menurut saya ini tidak etis, tidak peduli salah satu daging atau tidak satu daging. Urusan suami. Tidak boleh buka model semacam demikian. Ya, saya dapat dari cewek sopo, buka dan sebagainya. Lah ini terjadi, saudara. Satu orang, ini hamba Tuhan, saudara. Istrinya buka SMS-nya dia. Taunya SMS-nya itu ada kata-kata tentang percintaan, begitu ya. Aku mengasihi engkau atau aku mencintai engkau dan sebagainya. Wah, istri muntah, ngamuk labrak suami. Suaminya ngamuk balik, kamu tuh goblok. Itu saat aku tanya liriknya lagu. Dan orang tuh liriknya lagu. Aku mengasihi engkau dan sebagainya. Mengasihi Tuhan. Pikirnya dia itu cewek, aku mengasihi engkau, suaminya. Nah ini jadi kacau balau kan. Nggak tahu juntungannya di muka, cuma tahu SMS-nya, akhirnya jadi kacau balau, nggak karu-karuan. Saudara, tapi privacy tetap harus ada. Tapi tetap ya, dalam hal-hal tertentu sangat tertentu saja itu privacy. Tapi kalau tindakan-tindakan semua dirahasiakan satu sama lain, ini bukan keluarga, saudara. Ya, ini bukan suami istri, ini bukan satu daging. Nggak bisa melakukan hal yang semacam demikian. Sekarang sudah poin D ya. Ini sudah saya tersinggung sebetulnya, cuma sekarang saya beri ayatnya. Bagaimana kalau saya terima firman Tuhan, terima perintah, tapi setelah saudara rundingkan dengan istri berkeras, saudara tidak boleh taat kepada Tuhan. Dibujuk apapun, dia tetap tidak mau. Kalau tetap seperti itu, maka memang tetap berlaku ya. Harus taat kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Kisah Rasul 5:29. Ini Rasul-Rasul pada waktu diancam untuk tidak lagi menginjil. Diancam, awas kamu menginjil. Tapi Petrus dan Rasul-Rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi sudah berunding dengan istri itu bukan minta izin kepada istri untuk mentaati Tuhan. Sebelum berunding pun saudara sudah harus punya keputusan, aku akan taati dia. Tidak peduli istriku ngomong apa. Tapi sudah perundingan itu penting supaya sedapat mungkin ada kesehatian, jangan ada keretaan, jangan ada pemikiran aku gak dianggap, tak dimintai pendapat belas. Nah ini tidak menyenangkan ya. Jadi saudara, ini sesuatu yang bagus sekali yang dilakukan oleh Yakub dan perlu kita tiru supaya jangan sampai terjadi keretakan dalam hubungan suami dengan istri. Karena poin yang ketiga, saudara, hal-hal yang Yakub ceritakan kepada istri-istrinya ini dalam ayat 4 sampai ayat 13. Pertama, poin A, jeleknya Laban diceritakan. Ya memang kalau orang mertua elek ya diomongnya pada anaknya ya dalam hal tertentu boleh ya. Tapi jangan terus-terusan ya. Terus-terusan bisa rasanya kayak ngadu istri dengan orang tuanya juga tidak bagus juga. Tapi dalam kasus ini memang tidak bisa tidak, karena alasan dia pindah bukan hanya firman Tuhan tapi juga buruknya sikap Laban dan sebagainya. Mau tidak diceritakan bagaimana? Nah itu harus. Saudara, apa yang diceritakan dalam hal jeleknya Laban? Pertama, Laban berubah sikap dalam ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Jadi saudara, jeleknya Laban perubahan sikap diceritakan. Kedua, Laban adalah bos yang curang. Ini bos kurang ajar ya. Sekalipun Yakub adalah pekerja yang baik atau rajin, sebenarnya kalau dalam pekerja yang bagus dan yang rajin, itu kan menguntungkan perusahaannya ya. Bosnya mestinya bersikap baik. Tapi ini bos yang ya tamak, ya goblok sebetulnya. Tamaknya membuat goblok. Karena pegawai rajin ini sebenarnya menguntungkan dia. Kok ditindak pada waktu pegawai itu keluar, kan dia yang rugi. Saudara, kalau akhirnya Yakub jaya itu bukan karena kebaikan Laban, tapi karena berkat dari Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 9 saya kira sudah kita baca tadi, tidak usah kita baca ulang. Dia bolak-balik upah-upahnya
bercoreng-coreng, keluar coreng-coreng, datang ganti bintik-bintik supaya dia tidak dapat, keluar bintik-bintik. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati, bukan karena Labannya. Laban adalah bos yang curang, upah dan sebagainya, tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Kalau poin ketiga, saudara, rupanya selama ini Yakub menutupi kejelekan Laban dari istri-istrinya, dan inilah laki-laki yang bagus. Tak perlu ceritakan kepada istri atau pasangan hidup jeleknya dari orang tuanya dia. Kalau tiap hari dia ngomong papamu gini, mamamu gini, papamu gini, mamamu gini, jengkel juga untuk namanya orang tuanya dia kok. Jadi saudara, kalau tidak sangat perlu, ya usah diceritakan. Yakub kelihatannya tutup mulut terus, tapi saat ini memang harus, maka dia ceritakan. Keadaan memang maksa, dia ceritakan supaya istri-istrinya tidak punya pikiran buruk tentang dirinya sendiri. Sekarang kan dia nyuri, dia ceritakan semua. Yang ngubah upah papamu, mari ngomong bintik-bintik, Tuhan berikan bintik-bintik. Coreng-coreng, keluar coreng-coreng. Bukan aku curi, dia yang memang ubah tidak karu-karuan. Tuhan berkati aku. Jadi supaya jangan sampai istri punya pemikiran, wah Yakub nyolong punyanya papaku. Nah, itu tidak boleh. Jadi hal seperti itu kadang-kadang harus diceritakan. Karena poin bicara, firman Tuhan yang dia terima ini juga diceritakan di dalam ayat 10 dengan ayat 13. Saya kira sudah kita baca, tidak usah saya baca ulang. Ada beberapa ayat, saudara. Pertama, saudara, ayat 10 sampai 12 itu dianggap oleh Calvin sebagai dasar bahwa Yakub dipimpin atau diberi petunjuk oleh Tuhan sehingga melakukan apa yang dia lakukan dalam Kejadian 30 ayat 31 sampai 43. Sudah kita bahas pada kali yang lalu. Kasih ranting dikupas sehingga rantingnya coreng-coreng kalau berkelamin di sana dan pakai. Ini perlu diketahui oleh istri Yakub supaya tidak beranggapan Yakub mendapatkan ternak Laban melalui suatu kecurangan. Ada pimpinan Tuhan, setidaknya itu penafsiran Calvin, ya. Dan jelas ada berkat Tuhan sehingga dia mendapatkan banyak kekayaan. Lalu kedua yang diceritakan kepada Rahel dan Leah itu juga ayat 13, Tuhan menyuruh dia pulang. Saudara, ini sharingnya Yakub supaya mereka mau pulang, pergi ke Kanaan. Bagi Yakub pulang, bagi mereka pergi, ya kan, mereka asalnya di sana. Kan sudah kita lihat poin keempat, tanggapan dari Rahel dan Leah dalam ayat 14 dan 16. Tanggapan ini menunjukkannya bahwa Laban ini begitu bejat sampai anaknya sendiri pun tidak senang sama dia. Ayat 14 dan 16. Lalu Rahel dan Leah menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Benar atau tidak menjual? Jelas ya kalau kita sudah tahu pelajarannya sebelumnya, ya. Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Enak ya, kalau istrinya sudah setuju seperti ini, ada kerukunan, maka semua jadi bagus. Sudah beberapa poin. Pertama poin A, ya. Ayat 14 sampai 16a menunjukkan bahwa Rahel dan Leah tidak senang kepada Laban yang adalah ayah mereka sendiri. Karena pertama, mereka tidak diberi warisan itu dalam ayat 14. Tidak ada bagian lagi, tidak punya warisan. Saya tidak tahu berlaku tradisi seperti tradisinya orang Tionghoa Toto, ya. Mungkin anak perempuan tidak ada warisan kalau Tionghoa Toto. Tapi itu menurut saya juga tradisi yang sangat tidak genah, ya. Sebetulnya kalau di Indonesia bisa nuntut anak perempuannya, tapi biasanya di sini ya keluarga mau nuntut gimana. Pokoknya anak perempuan tidak dapat apa-apa, anak laki toh yang dapat. Ini sama sekali tidak pada tempatnya, ya. Tapi apakah di sana ada tadi seperti saya ngerti. Yang jelas mereka tidak diberi warisan. Ini yang pertama. Kedua, mereka merasa diperlakukan sebagai orang asing karena mereka dijual. Dalam ayat yang ke-15 bagian A, itu dulu jelas-jelas dijual. Yakub suruh kerja 7 tahun, dapat Leah, dapat Rahel mestinya, diganti Leah. Kerja 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Jelas ini dijual, saudara. Ya, jadi mereka merasa kalau mereka dijual. Sekarang poin ketiga, ayat 15b, bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Dalam terjemahan NIV, ia telah menghabiskan apa yang dibayar untuk kami. Dalam NIV, ia juga menghabiskan sama sekali harga pembelian kami. Jadi mereka berpendapat bahwa mereka punya bagian dari hasil yang didapat oleh Laban dari kerja Yakub selama 14 tahun untuk mendapatkan mereka sebagai istri.
Tapi ternyata semua itu dihabiskan oleh Laban sendiri. Jadi saudara, kesimpulannya Laban menuai apa yang dia tabur. Dia bersikap buruk bahkan dalam anak-anaknya. Lalu anak-anaknya bersikap seperti ini terhadap dia menuai apa yang dia tabur. Saudara, sebagai orang tua, kita bukan hanya harus mencukupi kebutuhan jasmani anak-anak kita, tapi juga harus berikan waktu, kasih sayang, perhatian, disiplin, dan juga pendidikan rohani. Kalau selama ini sudah melalaikan sebagian atau seluruh hal itu, jangan kaget kalau suatu hari kelak saudara menuai hasil yang buruk, sama seperti yang dituai oleh Laban. Seringkali pada waktu anak itu tidak karu-karuan, anak salah itu karena orang tuanya salah didik dari kecil. Saya kemarin tuh bilang sama Kiki habis gegeran sama anak nomor 5, gegeran sama anak yang nomor 6, dua anak, dua-dua berani ngelawan Kiki. Saya bilang, Ki, kamu yang didiknya salah. Kalau kamu didiknya benar, saya tidak percaya anak itu bisa berani ngelawan model seperti itu. Karena saya dengan orang tua saya, tidak peduli saya sudah setua apapun, saya tidak berani ngelawan dia sudah. Dari kecil dididik dengan keras, disiplin, dan saya tahu dia mengasihi saya. Dia didik keras, kuaplok, wajah. Tapi saya merasakan dia cinta saya. Ada kekerasan, ada cinta ditunjukkan. Bagaimana bisa kerasa saya lawan dia? Tidak ada kemungkinan saya lawan dia. Sama sekali tidak ada kemungkinan. Kalau bisa melawan, saudara, ini pendidikan yang tidak karu-karuan, itu yang menyebabkan. Nah, jadi saudara pikirkan hal itu. Kalau saudara tidak mau anak saudara jadi bejat, kalau saudara tidak mau anak saudara kurang ajar ke saudara, didik dengan baik. Bukan hanya pendidikan sekuler, pendidikan rohani, pendisiplinan. Banyak orang Kristen tidak bisa menghajar anak. Saya katakan mengajar anak, bukan anak itu dari kecil tidak pernah diajar, dari gede diajar, pasti sudah diajar balik, saudara. Saya dari kecil diajar, pada saat memang harus diajar. Saya gede tidak pernah diajar. Kecil sudah diajar, tapi kecil tidak pernah diajar. Sudah gede, sudah kebacut, kurang ajar. Sudah kurang ajar, setelah lu ngajar. Terus saudara, menghajar anak itu harus ditega-tegakan. Banyak orang tidak teguan. Harus tega-tegakan dan harus diajar pada saat memang butuh ajaran. Saudara, poin B, mereka mendorong Yakub untuk mentaati Tuhan dalam ayat 16b. Saudara, apa saya selalu mendorong pasangan hidup saudara untuk mentaati Tuhan? Mereka dengar, yang bilang aku disuruh Tuhan. Mereka dukung, taatilah. Bagus sekali ya. Kalau saudara punya pasangan hidup disuruh oleh Tuhan, tapi yang disuruhkan itu saudara tidak senang. Wah, disuruh pelayanan, membuat waktu keluarga tidak ada, apa dan sebagainya. Saudara akan desak dia untuk tidak taat. Atau, ya pokoknya kamu disuruh Tuhan, oke aku nurut, silakan. Yang mana? Saudara, jangan halangi kalau memang perintah itu jelas, betul-betul datang dari Tuhan. Kalau para saudara menghalangi, saudara yang digempur oleh Tuhan. Saudara, seringkah saudara mengajak pasangan saudara untuk piknik dan tidak ke gereja pada hari Minggu? Seringkah saudara mengajak pasangan saudara untuk melakukan sesuatu sehingga melalaikan pelayanan, rapat, dan sebagainya? Seringkah saudara menyuruh pasangan saudara untuk berdusta? Seringkah saudara menyuruh pasangan saudara untuk pokoknya melanggar firman, tidak mentaati perintah Tuhan, dan sebagainya? Saudara belajar dari sini ya. Tahu yang disuruh, mereka dukung. Oke, lakukan perintah dari Tuhan. Karena memang kita mesti sama-sama mentaati Tuhan. Kalau dua-dua istri dan suami mentaati Tuhan, maka pasti akan lebih dekat satu sama lain. Tapi satu taat, satu enggak, ini meretakkan hubungan. Sama seperti sudah bilang, aku datang dalam dunia bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kenapa? Aku ginjal atau firman diberitakan, satu terima, satu nolak, ya dia cari pedang. Nah, dua-dua nerima, ya dia jadi damai. Nah, dua-dua nolak juga damai, tapi damai sama-sama masuk neraka. Dua-dua nolak bisa damai, saudara. Wah, dua-dua kepingin piknik hari Minggu, kepingin dua-dua ndak ke gereja, ya damai rukun ndak piknik. Tapi ini bejat bareng, saudara.
Ya, sebetulnya suami istri itu yang satu bisa mencegah yang lain dari hal yang buruk apapun. Kalau saya melihat Esra dengan istrinya itu sudah dua-dua kan gemuk ya. Dan setiap kali saya makan bareng saya melihat ini dua-dua tidak ada satu mencegah yang lain dari makan banyak. Malah saling mendorong untuk makan banyak. Saya sih balik-balik ngomeli, makan barusan yang terakhir ini istrinya memang udah ikut waktu itu. Esra ini makan Coca-Cola ya, berarti kalau gemuk begini makan Coca-Cola ya, aku mau gitu. Coca-Cola itu dalam satu kaleng Coca-Cola 10 sendok gula. Barusan ini terima email tentang itu ya, makanan ini gulanya berapa, makanan ini gulanya berapa. Tak forwardkan ke Haryo, ke Cahaya, atau sudah dibuka banda ke Edi, ke Esra. Tentu saja Esra tak kasih semua. Nah, jadi kelihatan makanan ini gulanya sekian, makanan ini gulanya buah. Satu botol Coca-Cola 10 sendok gula. Sudah sebelum makan, tidak kepingin dari diabetes. Jadi saya sudah ambil keputusan soft drink, buang total. Pergi pesta kawin, waktu terakhir teman Atlas tuh kawin, kami dari Atlas datang dikasih satu meja. Minum apa saya nomor satu, air. Sak meja niru kabeh air kabeh. Meja kami tok yang air kabeh, Coca-Cola pakai gak payu. Jadi saudara, ini mestinya suami dan istri ada mencegah pasangannya untuk melakukan hal yang buruk. Ini hal yang buruk secara kesehatannya. Tapi hal yang buruk apapun, atau dalam hal rohani, saling mengkritik. Kalau sama-sama selalu saling setuju, itu bukan hal yang bagus ya. Setuju dalam hal yang baik, bagus. Tapi barang setuju dalam hal yang buruk, ya seperti tadi saya katakan, damai ya. Tapi barang nanti jeblok di neraka. Jadi saudara, berani mengkritik pasangan hidup pada waktu salah, itu sesuatu yang penting juga. Lakukan dengan kasih dan sebagainya, tapi tetap harus dilakukan. Jangan biarkan kalau pasangan hidup saudara itu melanggar sesuatu yang bakal akan merugikan dia. Kayak Pak Yu dan Bu Yu misalnya ya, dua-dua hipertensi. Kalau Pak Yu mau makan iwak asin, nah Bu Yu ya gimana? Oh tak beli 0 kilo. Nah ini akan pengen mati cepetan berangkat ya. Nah tentu harus mencegah pasangan hidupnya dari makanan yang asin. Oh tahu-tahu podo tahu nek dua-dua hipertensi kok. Ya jadi kalau dua-dua kencing manis, ya yang kencing manis ini nggak boleh makan ya, dua-dua nggak boleh makan. Lah yang repot kalau satu kencing manis satu enggak. Lah yang enggak ini mestinya rela berkorban juga. Jangan lalu iming-iming makan es krim ya mukanya dia. Dan dia kepingin akhirnya katut saudara. Ya makan sembunyi-sembunyi kalau seperti ini. Ya jangan ditonjok dia makan durian di mukanya dia. Ya itu wah itu kepingin durian aku. Jadi saudara, ini juga Acen sama Tony di belakang itu waduh lemune. Nah ini harusnya kalau sekarang masih pacaran tetap sudah berlaku sudah ya, saling ngerem ya, bu makan agak-agak, bu makan agak-agak. Nah jadi saudara, mari kita belajar ya. Kita bicara mungkin tidak menyenangkan bagi orang yang pengen makan, ditahan makan. Tapi kita melakukan itu untuk kebaikan dia. Dan yang ditahan itu maulah untuk ditahan. Kalau sudah ditahan seperti itu, berarti dia mencintai saudara. Ini tidak ditahan. Nah ini cinta apa enggak? Apa pengen cepat mati supaya ganti pasangan atau gimana? Ya. Jadi saudara, maulah ditahan. Dan pikir juga kalau sudah ditahan tidak mau, saudara atau stroke apalagi mati. Nah ini pasangan jadi janda atau duda. Saya memang kepingin seperti itu. Jadi saudara, dalam hal kesehatan, dalam hal rohani, pokoknya harus saling menasihati supaya sama-sama baik. Ya, di sini pasangan hidupnya mendorong Yakub untuk mentaati Tuhan, sesuatu yang sangat-sangat bagus. Ya. Kesimpulan dari tanggapan Lea dan Rachel ini adalah mereka sehati dengan Yakub. Dan ini sesuatu yang penting untuk mereka dalam menghadapi Laban maupun perjalanan yang berat untuk pulang ke Kanaan. Kita semua harus banyak berdoa dan mengusahakan kesatuan hati seperti dalam keluarga kita. Tidak cukup kalau saudara sekedar tidak gegeran dengan suami atau istri.
Saudara sehati dan saling mengasihi dengan suami atau istri. Saudara, kita sekarang masuk poin yang ketiga ya. Kepergian Yakub sekeluarga di dalam ayat 17 dan 21. Pertama, mereka pergi tanpa memberitahu Laban dalam ayat 20. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Mengapa? Karena sudah pasti mereka akan ditahan. Pasti tidak akan diizinkan, ditahan dengan segala macam cara. Sudah terjadi yang kejadian 30, 25, 27. Pasti akan terjadi lagi kalau mereka ngomong. Sekalipun Labannya memang sudah berubah sikap, sudah tidak senang, tapi tentu dia keberatan kalau anak-anaknya, apalagi cucu-cucunya, apalagi ternaknya Yakub semua dibawa pergi. Banyak orang menyoroti tindakan Yakub secara negatif. Tapi menurut saya ada sesuatu yang positif dari tindakan Yakub ini, bahwa dia berani menabrak halangan si mertua ini karena adanya firman Tuhan suruh pulang. Pulang, tak peduli apapun, dia pasti nahan. Wis, gak usah ngomong, berangkat. Karena yang kedua, saudara, Rahel mencuri terafim ayahnya dalam ayat 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Saudara, terafim itu sejenis berhala ya. Kita lihat poin A, bahwa Laban punya terafim yang dalam ayat 30 dia sebut sebagai dewa-dewaku, my gods. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang sinkretis. Sinkretis itu orang yang punya dua agama atau lebih. Dia juga sembah Yakub yang punya Allah, yaitu Yahweh. Tapi dia juga menyembah atau mempercayai dewa atau berhala. Tentang ayat 30 coba kita lihat ya. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Dari terafimnya disebut sebagai dewa-dewaku. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu ya, sinkretis, dua agama atau lebih. Moga-moga tidak dari sini. Yang kedua, saudara, ada orang Kristen yang masih punya jimat, punya aji-aji dan sebagainya, lalu masih percaya dukun, pergi Gunung Kawi, segala macam tahyul, hari baik, show, rumah tusuk sate, segala macam. Sate kambing, kayak sate babi, peduli amat. Tusuk sate itu ya ada logikanya ya. Tusuk sate itu anginnya biasanya keras ya. Nah kalau pintu lah mari, pintu taruh pinggir senari. Jadi adalah omong kosong ya. Cuma memang rumah tusuk sate itu banyak orang yang tidak percaya takhil pun mereka tidak mau beli. Tapi alasannya tidak mau beli karena kalau jual nanti angel. Jual kabeh orang tidak mau karena mereka percaya semua. Tapi saudara, percaya segala macam hong shui, apa-apa omong kosong itu saudara, itu sudah sama sekali tidak pada tempatnya ya. Jadi rumah harus diginikan, yang dalam rumah tidak boleh ada kolam, yang tidak boleh ada luas, susah buat cekir, omong kosong tidak karu-karuan. Jangan percaya hal-hal model semacam demikian, buang jauh-jauh. Sekarang poin bisa. Untuk apa Rahel mencuri terafim ini? Sudah tidak ada kepastian alasannya, tapi ada bermacam-macam kemungkinan. Pertama, dia mencuri terafim itu supaya ayahnya berhenti menyembah berhala. Kalau ini maksudnya baik. Tetapi sudah, kalau memang ini merupakan tujuannya, mengapa tidak mencuri dari dulu? Dari dulu saya curi buangan lemari, saya berhenti sembah berhala. Mengapa mencuri terafim itu dan lalu tetap menyimpannya? Kalau cuma kepingin ayahnya berhenti, curi, buang, mari. Enggak, dia tetap simpan. Rasanya kemungkinan pertama ini tidak mungkin. Kedua, dia mencuri terafim itu supaya Laban tidak bisa bertanya kepada terafim itu kemana dia harus mengejar Laban, mengejar Yakub. Jadi terafim dipakai sebagai alatnya, tanya kepada dewa dan sebagainya. Nah kalau ini memang alasannya, berarti Rahel percaya juga sama terafim itu ya. Kalau dia tidak percaya, tak tinggal pun tak bisa, nggak dia tanya, nggak bisa nyaut, itu patung kok, kan gitu ya. Kalau dia curi karena alasan supaya Laban bisa tanya, berarti dia percaya terafim bisa jawab. Ini buruk juga. Ketiga, saudara, terafim terbuat dari logam yang mahal. Berarti motif pencurian itu betul-betul pencurian. Tapi mengapa dia tidak sekalian saja mencuri barang-barang yang lain? Ya berharga, pasti bukan cuma terafim, itu pasti banyak. Mengapa tidak curi yang lain? Mengapa cuma terafim?
Rasanya juga enggak. Saya pikir saudara, kemungkinan yang terbesar adalah kemungkinan terakhir. Rahel juga percaya terafim itu, dan dicurinya demi kepercayaan sendiri kepada terafim itu. Jadi dia ikut sinkretismenya bapaknya, percaya Yahweh juga, percaya terafim juga. Ini laki-laki bukan sesuatu yang aneh. Seperti yang sudah katakan, dosa orang tua mudah menular kepada anak-anaknya. Kalau orang tua pergi gereja tapi juga pergi Gunung Kawi, kalau orang tua pergi gereja tapi juga percaya pada segala macam tahyul, sukar diharapkan anaknya tidak jadi sama seperti itu. Jadi saudara, kita buang hal-hal model macam demikian demi anak kita percaya pada Yesus dan hanya kepada Yesus, kepada Alkitab dan hanya kepada Alkitab. Sebagai penutup saudara, 20 tahun yang lalu Yakub yang mendapatkan janji Tuhan bahwa dia dan keturunannya akan memiliki tanah Kanaan, justru terpaksa harus meninggalkan tanah Kanaan karena takut dibunuh oleh Esau. Sedangkan Esau seakan-akan jadi pemilik tanah Kanaan dan pewaris tunggal dari Ishak. Dia sudah selama 20 tahun tidak ada tanda-tanda bahwa janji Tuhan itu akan terwujud. Tapi sekarang saudara, dia kembali ke Kanaan, dan nanti akan terlihat bahwa akhirnya janji Tuhan itu tergenapi. Saudara, bagaimanapun sikon saudara saat ini kelihatannya bertentangan dengan firman Tuhan, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Tuhan sering melakukan hal seperti itu. Dia firman ke sebelah sini, berikan janji sini, sikonnya semua ke sebelah sana. Itu ujian sampai di mana saudara mau percaya pada janji itu. Pada waktu janji dan fakta kelihatannya bertolak belakang 180 derajat, tetap percaya pada janji itu, ya atau tidak. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sampai serta berkati kami dengan sepanjang acara firman. Kami berdoa untuk urusan dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah lebih ada keharmonisan di dalam keluarga. Di satu pihak ada penghargaan dari suami kepada istri dan sebaliknya, dengan selalu melakukan perundingan pada waktu melakukan hal-hal besar. Di pihak lain ada kasih yang cukup untuk mau memberikan kritikan, baik dalam urusan yang berhubungan dengan kesehatan, kerohanian, atau hal-hal lain apapun, supaya sama-sama bisa mendapatkan kebaikan. Dan juga Tuhan, dalam persoalan dosa yang selalu diikuti oleh anak, biarlah kami sebagai orang tua memikirkan hal seperti itu dan berusaha mati-matian untuk membuang segala macam dosa, supaya jangan anak-anak kami ikut menjadi orang-orang yang berdosa gara-gara teladan kami. Dan pada bagian terakhir Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bahwa janjimu dan kenyataan seringkali kelihatan kontradiksi, tapi lambat atau cepat janjimu akan tergenapi. Biarlah pada saat kami mengalami hal seperti itu, di mana sikon rasanya tidak sesuai dengan janji Tuhan, biarlah kami tetap bisa percaya pada janjimu yang akan terlaksana pada waktumu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.